Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan berjuta kenikmatan. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang dua jenis bambu unik yang terkuat di jagat raya ini. Nah, bambu apa? Kita bahas satu persatu, teman-teman. Nah, untuk yang pertama yaitu bambu unik dengan nama pakem Songgo Buwono. Nah, ini teman-teman, ini bentuknya bambu unik Songgo Buwono. Nah, ini juga terkadang salah dalam penyebutannya. Bagi mereka yang kurang memahami, ini terkadang disebut junder, padahal antara junder dan Songgo Buwono itu berbeda. Nah, ini Songgo Buwono, ruas yang bertumpuk, kemudian batang utamanya ini mati, teman-teman. Batang utama mati. Kalau junjung derajat sama, ruasnya bertumpuk tetapi batang utamanya masih hidup. Nah, itu perbedaannya dan persamaannya. Sama-sama ruasnya bertumpuk, cuman Songgo Buwono batang utamanya mati. Nah, kemudian ini tumbuh rantingnya. Nah, ini Songgo Buwono. Nah, ini bambu yang terkuat di jagat raya ini. Kenapa dibilang terkuat? Karena Songgo Buwono, Songgo artinya tiang atau penyangga, Buwono artinya bumi. Nah, sedangkan bumi itu jelas sangat besar. Makanya ini Songgo Buwono ini melambangkan suatu kekuatan yang luar biasa. Songgo Buwono karena mampu menyangga atau menjadi tiangnya bumi. Nah, ini teman-teman, ini sangat spesial. Nah, kemudian yang kedua, nah, bambu unik yang terkuat di bumi atau di alam raya ini, nah seperti ini teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah paham pakem seperti ini. Nah, ini nama pakemnya Songgo Langit, teman-teman. Songgo Langit. Nah, cuman Songgo Langit ini pasti ada yang masih bingung. Karena apa? Karena terkadang si A bilang Songgo Langit seperti ini Songgo Langit, sedangkan si B Songgo Langit berbeda lagi. Nah, terus sebenarnya Songgo Langit itu yang benar, itu yang bagaimana? Nah, insya Allah semuanya benar, teman-teman. Semuanya benar. Karena apa? Songgo Langit itu ada dua versi. Nah, ini ada dua versi, teman-teman. Nah, untuk versi yang pertama, nah ini versi yang pertama. Versi yang pertama seperti ini. Nah, mungkin kalau yang belum paham pasti ini dibilang bonggol bambu, padahal ini bukan. Nah, ini yang dinamakan bambu unik Songgo Langit, di mana bambu unik Songgo Langit, nah ini bonggolnya ini di bawah ini, bonggol menyambung dengan junjung derajat atau ruas yang bertumpuk. Nah, ini untuk versi yang pertama, yaitu bonggol menyambung dengan junjung derajat. Nah, makanya ini seperti bonggol, cuman ini sangat tinggi, teman-teman. Semakin tinggi itu semakin bagus, semakin sulit ditemukan. Nah, versi yang pertama juga Songgo Langit itu bonggol, kemudian ruas pendek, kemudian tumpang sari yang bersap. Nah, jadi ruas pendek, tumpang sari, ruas pendek, tumpang sari, cuman bersap. Semakin tinggi tumpang sarinya itu semakin sulit ditemukan. Nah, itu juga masuk Songgo Langit. Nah, ini untuk versi yang pertama. Nah, untuk versi yang pertama dalam mencarinya ini sangat sulit, teman-teman. Sangat sulit ditemukan. Sangat sulit ditemukan kalau versi yang pertama yang seperti ini. Nah, kemudian Songgo Langit versi yang kedua, nah bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk versi yang kedua, nah
ini biar lebih jelas. Untuk versi yang kedua ini keluar pakem Songgolangit ini kisaran tahun 2017. Nah ini baru keluar pakem Songgolangit yang model seperti ini, dan bentuk fisiknya yaitu didominasi oleh ruas pendek. Nah ini keluaran sekitaran tahun 2017. Ini untuk versi yang pertama. Nah untuk versi yang ini versi yang kedua. Nah untuk versi yang pertama ini sebelum 2017. Jadi untuk versi yang pertama ini lebih dulu ini teman-teman, lebih dulu ini. Nah untuk versi yang kedua modelnya seperti ini, didominasi oleh ruas pendek. Nah untuk versi yang kedua, untuk mencari Songgolangit versi yang kedua ini masih mudah ditemukan, berbeda dengan versi yang pertama. Kalau versi yang pertama ini sangat sulit ditemukan. Kalau untuk versi yang kedua ini lebih mudah ditemukan, apalagi apabila kita mencari di jenis bambu ampel. Nah ini masih mudah untuk ditemukan. Nah jadi yang benar yang mana? Yang benar semuanya benar teman-teman, tinggal kitanya masing-masing. Kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Mau mengikuti versi yang pertama ya benar, ya silakan. Kalau mau mengikuti versi yang kedua yang seperti ini ya benar, ya monggo. Jadi apa? Jadi semuanya ini benar, pakemnya benar. Karena apa? Sesepuh dahulu pasti mempunyai kitabnya sendiri, pasti mempunyai acuannya sendiri. Karena apa? Terkadang setiap daerah kabupaten itu berbeda-beda nama pakemnya. Tapi jangan suatu perbedaan itu menjadi suatu perdebatan. Karena sebenarnya perbedaan itu indah kalau kita mau menyikapinya. Malah itu suatu tambahan pengetahuan kita tentang keanekaragaman bambu unik. Jadi tiap-tiap daerah mempunyai nama pakemnya masing-masing. Yang penting kita jangan memaksakan suatu pakem. Nah karena apa? Pakem sendiri, nah ini definisi pakem teman-teman. Pakem sendiri ini sesuatu keunikan yang langsung bisa atau terlihat secara langsung. Jadi bisa langsung dilihat seperti ini teman-teman. Ini bisa langsung dilihat, bisa langsung dilihat, kemudian didefinisikan, baru kita tahu nama pakemnya. Jadi semua ini jangan dijadikan suatu perdebatan. Yang harus didebat yaitu yang tidak masuk pakem tapi dibilang pakem. Nah itu yang harus kita luruskan, harus kita kasih pengetahuan. Nah seperti misalkan ada yang dibobok, dilubangi, dipotong, ini ternyata ada keunikan lainnya, itu belum masuk pakem sebenarnya teman-teman, tapi itu isi dari pakem. Nah ini suatu pembelajaran yang memang harus kita luruskan, karena terkadang di dalam bambu ada keunikan lain, itu belum masuk pakem. Karena pakem sendiri yaitu suatu keunikan yang langsung bisa terlihat secara langsung. Jadi tidak ada proses pembobokan atau pemotongan. Nah seperti itu teman-teman. Nah, oke, itulah dua bambu unik yang terkuat di jagat raya ini. Pokoknya mantap. Nah ini teman-teman, yaitu yang pertama Songgobono, kemudian yang kedua Songgolangit. Jadi semuanya ini insya Allah jelas teman-teman, yaitu Songgobono dan Songgolangit. Dan Songgolangit itu ada dua versi. Yang versi pertama cara mencarinya itu lebih sulit, untuk versi yang kedua itu lebih mudah, karena ibaratnya ini keluaran terbaru. Nah ini teman-teman, tapi
itu jangan dijadikan suatu perdebatan, suatu perselisihan, itu jangan. Nah, oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat tambahan pengetahuan kita tentang keanekaragaman bambu unik yang ada di Nusantara ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang saya jelaskan mudah dipahami, mudah dimengerti, dan jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera.